Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel belajar bersama Pak Guru Yasin, channel yang akan membahas seputar pendidikan profesi guru. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pada part yang kedua, yaitu tentang rubrik penilaian uji kinerja portofolio UKM PPG. Pada part yang pertama sudah saya jelaskan tentang penilaian 4 berkas bahan portofolio yang wajib Bapak Ibu nanti upload dan dikumpulkan di UKM PPG. Sebelum video ini dilanjutkan, jangan lupa untuk share, like, and subscribe video ini. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang dan bisa memudahkan tugas Bapak Ibu, terutama peserta PPG. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pada part yang kedua, yaitu tentang bentuk-bentuk karya inovasi. Yang pertama yaitu kategori karya teknologi. Kategori karya teknologi ini dibagi menjadi dua, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu kategori kompleks dan yang kedua yaitu kategori sederhana. Yang termasuk kategori kompleks perlu diperhatikan Bapak Ibu, karena ini kaitannya dengan pekerjaan dan hasil karya Bapak Ibu yang sudah dibuat kira-kira nanti masuk kategori karya teknologi kompleks atau yang sederhana. Kategori kompleks yang pertama bentuknya yaitu satu atau beberapa karya berupa hasil pengembangan model metodologi atau evaluasi pembelajaran atau manajemen atau olahraga yang telah divideokan dengan durasi kumulatif minimal 60 menit. Yang kedua, satu karya berupa hasil eksperimen sains atau teknologi yang dimanfaatkan di masyarakat minimal di tingkat kelurahan. Yang ketiga, satu karya berupa program aplikasi komputer dan dimanfaatkan di masyarakat minimal di tingkat kelurahan. Dan yang keempat, satu karya berupa alat atau mesin serbaguna dimanfaatkan di masyarakat minimal di tingkat kelurahan. Bapak Ibu, di sini dapat disimpulkan bahwa karya teknologi yang termasuk ke dalam kategori kompleks apabila hasil karya inovasi berupa karya teknologi Bapak Ibu yang dibuat ya. Yang pertama yaitu minimal ini video tentang pengembangan model atau evaluasi pembelajaran atau manajemen di video menjadi minimal 60 menit atau 1 jam. Kemudian karya apa saja yang berupa dengan teknologi dan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar minimal di tingkat kelurahan atau desa. Jadi Bapak Ibu kalau membuat sebuah karya teknologi ya, kemudian dijadikan rujukan ya, baik itu di tingkat desa ya, bahkan sampai ke tingkat kabupaten atau provinsi, itu nanti masuk ke dalam kategori kompleks. Kemudian yang kategori sederhana Bapak Ibu, yang pertama yaitu sama seperti tadi ya, sama-sama karya inovasi, cuma di sini minimal 30 menit ya, ini masuk karya sederhana. Kemudian yang kedua, karyanya atau hasil teknologi sains-nya dimanfaatkan hanya di tingkat sekolah Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, ya, dimanfaatkan di tingkat sekolah program aplikasi komputer untuk pendidikan. Sebagai contoh, misal hasil saya yang masuk ke dalam karya inovasi, saya masukkan ke dalam kategori sederhana, yaitu saya membuat website pembelajaran dan saya gunakan di tingkat sekolah saya. Jadi Bapak Ibu ketika membuat website pembelajaran atau misal aplikasi penilaian komputer yang hanya dipergunakan ya di sekolah masing-masing,
di sekolah Bapak Ibu masing-masing itu nanti masuk kategori sederhana. Namun jika teknologi Bapak Ibu itu dimanfaatkan oleh sekolahan lain, baik di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, bahkan ya provinsi atau nasional, itu berarti masuk yang kategori kompleks. Kemudian yang kedua, kategori karya seni. Kategori karya seni juga ada dua, yaitu kompleks dan sederhana. Yang pertama yang masuk ke dalam kategori kompleks yaitu seni sastra, berupa 2 buah buku novel, naskah drama, film, atau buku cerita bergambar yang diterbitkan ber-ISBN. Yang kedua, buku kumpulan cerpen minimal 10 cerpen, buku kumpulan puisi minimal 40 puisi diterbitkan ber-ISBN. Yang ketiga, satuan clipping minimal 10 cerpen atau clipping minimal 40 puisi yang dimuat di media massa yang ber-ISSN. Yang kedua, bentuk dari kategori kompleks ini desain komunikasi visual. Yang pertama, setiap judul film, cerita, dokumentasi, animasi, sinetron, wayang, atau company profil yang berdurasi minimal 30 menit. Yang kedua, setiap minimal 6 baliho yang berbeda dipasang di tempat umum. Yang ketiga, setiap minimal 20 poster atau pamflet atau brosur seni yang berbeda, ukuran kecil dan dicetak berwarna. Ini masuk kategori kompleks ya, desain komunikasi visual. Kemudian yang ketiga yang masuk kompleks dari karya seni yaitu seni musik, berupa yang pertama, setiap 6 judul lagu yang telah direkam oleh instansi atau perusahaan rekaman profesional atau setiap 6 judul lagu yang telah dipublikasikan. Yang kedua, setiap 10 naskah aransemen lagu yang telah diterbitkan dan ber-ISBN. Kemudian dari seni busana, setiap 10 kreasi busana yang berbeda. Dari seni rupa, yang pertama, setiap 6 lukisan, patung, ukiran, atau keramik yang berbeda. Yang kedua, setiap 20 karya seni fotografi yang berbeda dan telah dipublikasikan atau dipamerkan. Yang ketiga, setiap 10 jenis karya seni ukuran kecil yang berfungsi sebagai souvenir. Kemudian dari segi seni pertunjukan, yang pertama, satu judul drama atau teater, musik, tari modern atau klasik, atau sendra tari yang telah dipentaskan dengan durasi minimal 60 menit. Yang kedua, beberapa judul drama, teater, musik, tari modern atau klasik, atau sendra tari yang telah dipentaskan dengan durasi kumulasi minimal 60 menit. Ini masuk ke dalam karya seni yang kompleks ya Bapak Ibu. Kemudian karya sastra ya, ini yang masuk kategori sederhana. Ya, karya seni yang pertama yaitu dari seni sastra yang masuk sederhana yaitu satu buah buku novel atau naskah drama film atau buku cerita bergambar komik yang diterbitkan dan ber-ISBN. Kemudian yang kedua, buku kumpulan cerpen minimal 5 cerpen atau buku kumpulan puisi minimal 20 puisi diterbitkan dan ber-ISBN. Yang ketiga, satuan clipping minimal 5 cerpen atau clipping minimal 20 puisi yang dimuat di media massa yang ber-ISSN. Kemudian dari desain komunikasi visual yang masuk kategori sederhana yaitu yang pertama, setiap judul film, cerita, dokumenter, animasi, sinetron, wayang, atau company profil berdurasi minimal 15 menit. Yang kedua, setiap minimal 3 baliho poster seni yang berbeda dipasang di tempat umum. Yang ketiga, setiap minimal 10 poster atau pamflet atau brosur seni yang berbeda, ukuran kecil dan dicetak berwarna. Kemudian dari seni musik yang masuk kategori sederhana yaitu yang pertama, setiap 3 judul lagu yang telah direkam oleh instansi atau perusahaan rekaman tertentu atau setiap 3 judul lagu yang telah dipublikasikan. Yang kedua, setiap 5 naskah aransemen lagu yang telah diterbitkan dan ber-ISBN. Dari seni busana yang termasuk kategori seni sederhana yaitu setiap 5 kreasi busana yang berbeda.
Dari seni rupa, yang pertama, setiap 3 lukisan patung, ukiran, atau keramik yang berbeda. Yang kedua, setiap 10 karya seni fotografi yang berbeda. Yang ketiga, setiap 5 jenis karya seni ukuran kecil yang berfungsi sebagai souvenir, diedarkan secara luas dan diakui oleh masyarakat. Kemudian dari seni pertunjukan, satu judul drama, teater, musik, tari modern, klasik, atau sendera tari yang telah dipentaskan dengan durasi minimal 30 menit. Yang kedua, beberapa judul drama, teater, musik, tari modern, atau klasik, atau sendera tari yang telah dipentaskan dengan durasi kumulasi minimal 30 menit. Itu masuk kategori dari seni karya yang kategori sederhana. Kemudian kategori alat peraga. Ini perlu diperhatikan Bapak Ibu, karena dari alat peraga ini biasanya yang sering ya dikumpulkan oleh mahasiswa peserta PPG. Kategori alat peraga ini juga dibagi menjadi dua, dikategorikan menjadi dua. Yang pertama, kategori kompleks. Yang termasuk kategori kompleks alat peraga ini yang pertama yaitu setiap 4 poster atau gambar. Yang kedua, setiap 4 set alat permainan pendidikan. Yang ketiga, setiap 4 set model. Yang keempat, setiap 4 alat bantu pelajaran. Yang kelima, setiap 1 buah benda potongan. Yang keenam, setiap video atau animasi pembelajaran komputer berdurasi minimal 30 menit. Jadi Bapak Ibu, kalau mau mengumpulkan video pembelajaran yang berdurasi minimal 30 menit ya, ini nanti bisa masuk kategori alat peraga yang kompleks. Apabila memiliki 4 poster ya tentang pendidikan, misal tentang poster tata cara sholat, tata cara wudhu, tata cara haji, tata cara puasa ya, dan lain sebagainya, itu kalau memiliki minimal 4, ini juga masuk kategori alat peraga kompleks. Kemudian yang kedua, kategori sederhana. Yang pertama, setiap 2 poster atau gambar. Yang kedua, setiap 2 set alat permainan pendidikan. Yang ketiga, setiap 2 set model. Yang keempat, setiap 2 alat bantu pelajaran. Dan yang kelima, setiap video animasi pembelajaran komputer yang berdurasi minimal 15 menit. Jadi Bapak Ibu, kalau memiliki video pembelajaran yang berdurasi 15 menitan, ya itu masuk kategori alat peraga sederhana. Dan saran saya, apabila Bapak Ibu memiliki video pembelajaran yang durasinya kurang dari 15 menit, silahkan Bapak Ibu upload saja ya. Kemudian dari kategori alat praktikum, yang pertama kategori kompleks terdiri dari setiap 2 set alat praktikum sains. Yang kedua, setiap 2 set alat praktikum teknik. Ini masuk kategori kompleks. Kemudian alat praktikum yang masuk kategori sederhana, yang pertama setiap 1 set alat praktikum sains. Dan yang kedua, berarti ini 1 set alat praktikum teknik ya. Jadi kalau memiliki hanya 1, nanti masuk kategori alat praktikum sederhana. Kalau memiliki lebih dari 1, maka masuk kategori alat praktikum kompleks. Kemudian apabila karya inovasi Bapak Ibu itu hasil dari kolaborasi, artinya dikerjakan oleh lebih dari 1 orang, maka pembagiannya sebagai berikut. Apabila dikerjakan oleh 2 orang, maka pengembang utamanya yaitu 60%, kemudian pengembang keduanya 40%. Apabila dikerjakan 3 orang, 60%, 20%, 20%. Apabila 4 orang lebih, maka pembagiannya yang pengembang utama adalah 60% dan lainnya pembagian dari 40%-nya. Itu untuk macam-macam karya inovasi Bapak Ibu, yang mana karya inovasi ini masuk ke dalam poin wajib bahan portofolio yang keempat. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan poin yang kelima dan keenam, dan ini poin yang sunnah. Artinya boleh dikerjakan atau diupload ataupun tidak juga tidak masalah. Perlu saya sampaikan juga ya, karena kalau Bapak Ibu memiliki poin yang 5, 6 ini juga akan memiliki nilai lebih ya, walaupun memang ini tidak masuk untuk poin wajib. Yang kelima yaitu prestasi hasil kompetisi.
berupa kegiatan kompetisi Bapak Ibu. Kalau pernah mengikuti lomba atau kejuaraan, nanti bisa dimasukkan saja ya, yaitu berupa buktinya adalah sertifikat ya. Kalau masuk ke dalam kompetisi internasional, juara 1 sampai 5, di sini poinnya 3, finalis poinnya 2. Kalau kompetisi nasional, juara 1 sampai 5 poinnya 2, finalis poinnya 1. Kalau mengikuti kompetisi tingkat provinsi, juara 1 sampai 5 poinnya 1. Apabila mengikuti tingkat kabupaten, kecamatan atau gugus, juara 1 sampai 5 poinnya setengah. Apabila mengikuti kompetisi tingkat kecamatan atau gugus, juara 1 sampai 5 poinnya 0,3. Untuk pengalaman saya tahun kemarin ya, saya isi saja karena saya sebagai peserta ya terbaik pertama kegiatan Latsar ya, meskipun itu sebenarnya di luar untuk kategori ini, namun saya tetap upload saja. Jadi Bapak Ibu kalau memiliki prestasi apa saja, silahkan bukti sertifikatnya bisa diupload. Dengan syarat ya, ini adalah 3 tahun terakhir sebelum Bapak Ibu ditetapkan sebagai mahasiswa PPG. Kemudian yang terakhir, poin yang keenam, yaitu berupa kegiatan pengabdian. Ya, di sini Bapak Ibu tentu pernah aktif dan berperan di dalam kegiatan kepanitiaan ya, baik itu di tingkat sekolah maupun di tingkat masyarakat. Nanti silahkan bisa diupload buktinya, yaitu berupa SK kepanitiaan ya. Di sini poinnya, kalau aktif dalam kepanitiaan internasional sebagai ketua, skornya 3. Sebagai selain ketua ya, bisa sekretaris, bendahara atau anggota, itu poinnya 2. Kalau kepanitiaan nasional sebagai ketua poinnya 2, di luar ketua poinnya 1. Di tingkat provinsi sebagai ketua poinnya 1, selain ketua poinnya setengah. Kemudian di tingkat kabupaten sebagai ketua poinnya setengah. Apabila di luar sebagai ketua di tingkat kabupaten poinnya 0,3. Kemudian di tingkat sekolah, kecamatan atau desa sebagai ketua poinnya 0,3. Kemudian selain ketua poinnya 0,2. Jadi silahkan Bapak Ibu yang memiliki pengalaman ya berupa kepanitiaan baik di tingkat kecamatan, kabupaten ataupun minimal di tingkat sekolah ya, silahkan nanti bisa diupload berupa bukti fisiknya yaitu SK kepanitiaannya. Kemudian yang terakhir perlu saya sampaikan di sini batasan penilaian portofolio ya. Jadi dari 6 poin bahan portofolio, 4 yang wajib dan 2 sunnah. Di sini ada skor maksimumnya Bapak Ibu. Yang pertama melakukan penelitian dan publikasi, maka skor maksimumnya adalah 4. Melakukan refleksi diri, pembelajaran, mencari informasi baru, penelitian dan mengembangkan karya inovasi, poin atau skor maksimumnya 3. Mencari informasi pengetahuan baru tentang pembelajaran, mencari informasi baru, penelitian dan mengembangkan karya inovasi, poinnya 3. Mengembangkan karya inovasi, poinnya 4. Mempunyai prestasi hasil kompetisi, maksimumnya poinnya 1,5. Dan melakukan pengabdian pada masyarakat, poin maksimumnya adalah 1,5 juga. Sehingga skor total maksimum di sini adalah 10 untuk berkas bahan portofolio Bapak Ibu. Kemudian bagaimana cara penghitungan akhirnya? Nah, di sini ya Bapak Ibu yang paling penting, maka Bapak Ibu harapannya setelah mengetahui ini nanti bisa dipersiapkan semaksimal mungkin. Untuk nilai UKIN akhir, perhitungannya adalah sebagai berikut Bapak Ibu. Nilai UKIN ya, ini di sini sudah disebutkan sama dengan 6 kali skor praktek pembelajaran ditambah nilai portofolio dibagi 7 ya. Jadi Bapak Ibu, saran saya silahkan nanti maksimalkan ya ketika praktek pembelajaran untuk video uji kinerja. Ya, apabila Bapak Ibu mungkin berkasnya untuk bahan portofolionya sangat sedikit ya, maka bisa dimaksimalkan di praktek pembelajarannya. Namun harapannya mudah-mudahan bisa maksimal semua ya. Praktek pembelajarannya bagus,
bahan portofolionya juga semaksimal mungkin sehingga bagus juga. Di dalam keterangan ini ya disebutkan bahwa nilai UKIN bisa diskor jika nilai portofolio komponen 1 sampai 4 salah satunya wajib ada atau tidak kosong. Jadi Bapak Ibu, yang poin wajib yang sudah saya jelaskan pada video sebelum ini pada part yang pertama, yaitu poin 1, 2, 3, 4 itu wajib Bapak Ibu nanti harus ya mengupload ya, kemudian juga nanti menuliskan deskripsinya. Untuk komponen yang kelima prestasi dan yang keenam pengabdian masyarakat ya itu tidak wajib, tidak apa-apa. Demikian untuk video penjelasan tentang penilaian bahan portofolio Bapak Ibu pada ujian UKIN ya nanti pada UKM PPG. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat sehingga Bapak Ibu harapannya bisa menyiapkan berkas-berkasnya semaksimal mungkin. Terus ikuti channel belajar bersama Pak Guru Yasin ini yang insya Allah akan membahas dan membimbing membuatkan tutorial-tutorial seputar penugasan PPG. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa memudahkan tugas-tugas Bapak Ibu di dalam PPG ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.